Selamat datang di Holanda Academy Channel. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai komunikasi I2C, di mana kita akan mencobanya dengan menggunakan nanti ESP32 ya teman-teman. Sebelum kita fokus pada ESP32, kita akan belajar dulu mengenai I2C. Jadi pada video kali ini kita akan mengcover beberapa hal, yaitu kita akan mengcover mengenai pengantar dari komunikasi I2C tersebut, prinsip kerja I2C, contoh modul I2C-nya, serta kita akan mencoba menggunakan I2C scanner. Jadi teman-teman, komunikasi I2C ini cukup populer dan digunakan cukup luas oleh banyak perangkat elektronik. Komunikasi ini diimplementasikan pada komponen elektronik yang memerlukan komunikasi antara perangkat master dan beberapa slave, atau bahkan beberapa perangkat master. Nah, komunikasi ini hanya ditujukan untuk komunikasi jarak pendek dalam satu perangkatnya ya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa komunikasi ini hanya butuh dua kabel untuk terhubung ke hampir 128, lebih tepatnya adalah 112 perangkat saat menggunakan pengalamatan dengan pengalamatannya 7 bit. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa kita hanya butuh dua kabel, yaitu kabel atau jalur SDA dan jalur SCL. SCL atau serial clock merupakan jalur sinyal clock yang menyinkronkan transfer data antara perangkat I2C, dan sinyal ini dibangkitkan oleh perangkat master. Nah, sedangkan SDA atau serial data adalah jalur yang membawa data tersebut. Nah, sebagian besar perangkat I2C dapat berkomunikasi pada kecepatan 100 kHz atau 400 kHz. Nah, bagi rekan-rekan yang akrab dengan istilah master dan slave ini, ternyata sekarang untuk mewakili hubungan antar perangkat pada bus I2C sudah diganti istilahnya dengan istilah controller dan peripheral. Jadi controller itu untuk menggantikan master, sedangkan peripheral itu untuk menggantikan slave. Ini adalah ilustrasi untuk controller dan peripheral. Teman-teman bisa lihat di sini ada jalur SDA dan jalur SCL. Jalur SCL ini bersifat satu arah, di mana hanya dari controller menuju ke peripheral. Sedangkan untuk jalur SDA itu jalur dua arah, jadi bisa dari controller, bisa juga dari peripheral. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk prinsip kerjanya bahwa jalur bus atau komunikasi I2C ini bersifat open drain. Artinya apa sih? Artinya bahwa setiap perangkat dapat menarik sinyalnya, sinyal elektriknya itu ke sinyal yang terendah, yaitu biasanya kita sebut dengan GND atau 0 volt. Tapi tidak bisa mendorongnya, menaikkannya menjadi tinggi ke arah VCC. Jadi setiap jalur sinyal itu memiliki resistor pull up di atasnya untuk mengembalikan sinyal ke kondisi high atau kondisi tinggi saat tidak ada perangkatnya yang menyatakannya itu ke logika low atau yang rendah. Seperti dapat dilihat pada ilustrasi di sini ya, dimana pada garis untuk SDA, jalur SDA maupun jalur SCL masing-masing ada resistornya, yang dimana resistornya terhubung dengan VCC. Seperti itu ya. Nah, untuk resistornya sendiri biasa digunakan itu rentang 1 kilo ohm hingga 10 kilo ohm. Namun biasanya di angka 4,7 kilo ohm. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini merupakan contoh-contoh modul I2C yang teman-teman bisa gunakan ke depannya untuk project teman masing-masing. Di sini ada RTC atau real time clock menggunakan DS3231. Oke, modul ini biasanya digunakan untuk menyimpan data waktu. Berikutnya ada sensor tekanan waterproof untuk tekanan air. Bisa juga untuk barometer, tapi biasanya digunakan untuk tekanan air karena di sini waterproof. Itu tipenya adalah MS5803. Dia menggunakan SDA SCL, tapi juga bisa menggunakan SPI. Tapi kita fokusnya pada SDA SCL-nya ya. Lanjut pada RTC dengan komponen IC-nya adalah DS1307. Ini juga RTC juga seperti halnya DS3231. Lanjut lagi ada sensor tekanan barometrik atau tekanan udara, BME atau BMP 280. Oke. Ada juga ADS 1115, di mana ini adalah komponen ADC 16 bit, di mana kita bisa menggunakan I2C ya. Jadi komunikasi dengan komponen ini hanya perlu pakai I2C aja. Begitu.
Lanjut lagi ada namanya DC current sensor atau sensor arus untuk DC, namanya INA 219, dimana dia juga berkomunikasinya hanya menggunakan I2C saja begitu. Berikutnya ada AHT10, di mana AHT10 ini adalah sensor suhu dan sensor kelembapan. Dan yang terakhir di sini ada MAX 30-100, di mana ini adalah sensor untuk mengukur beat per menit atau BPM, denyut jantung. Lalu juga biasanya dengan oximeter untuk mengukur saturasi oksigen kita. Oke. Nah, kita akan mencoba menggunakan I2C scanner ya teman-teman. Nah, I2C scanner dulu kita ingin menjelaskan bahwa I2C scanner ini adalah sebuah program atau firmware berbasis Arduino IDE yang dikembangkan oleh Nick Hammond. Nah, fungsinya adalah mengecek alamat modul I2C yang terkoneksi dengan microcontroller. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba mengimplementasikan program ini, firmware ini kepada board kita, yaitu board ESP32. Yuk, mari kita langsung coba ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini sebelum kita menggunakan I2C scanner teman-teman perlu mencoba untuk mengkoneksikan beberapa komponen I2C teman-teman ke ESP32. Nah, di ESP32 sendiri teman-teman bisa lihat di sini bahwa jalur untuk I2C-nya berada di GPIO 21 dan 22. Oke, dimana GPIO 21 itu untuk jalur SDA, sedangkan GPIO 22 adalah untuk jalur SCL. Nah, dimana lokasinya teman-teman bisa lihat di sini, yang pakai kabel warna oranye itu adalah jalur GPIO 22 atau D22. Lalu untuk yang warna kuning adalah untuk SDA-nya ya, di jalur 21. Di sini saya hubungkan jalur ini ke OLED. Ini OLED-nya, di mana OLED ini menggunakan I2C juga. Lalu di sini ada RTC DS32.1. Oke ya. Dimana nanti di sini jalur I2C-nya juga terhubung, ground sama VCC-nya terhubung. Nah, semuanya di sini saya hubungkan dengan tegangan 3,3 volt ya dari sini. Begitu ya. Oke, teman-teman, yuk kita masuk ke firmware I2C-nya. Nah, untuk firmware I2C scannernya bisa teman-teman lihat nanti di deskripsi, di mana saya sudah mencantumkan link di mana program I2C scanner yang kita gunakan ini ya. Oke. Nah, di sini I2C scanner adalah program tadi yang sudah saya sampaikan dibuat oleh Nick Hammond, di mana kita hanya cukup wire begin saja, yaitu untuk memulai wire beginnya. Terus serialnya kita setting di 9600. Jadi selama nanti dia tidak terhubung, dia akan diam. Tadi saat serialnya terhubung, dia akan lanjut dan akan mengeluarkan sebuah perintah atau karakter, yaitu I2C scanner. Nah, di void loop ini teman-teman dia akan melakukan scanning. Jadi scanningnya, jadi ini saya sampaikan sudah 127, kita akan cek, kita akan cari ya kan, dimana cari alamatnya. Jika ternyata errornya 0, artinya tidak ada yang error, maka kita bisa lihat nanti kan gitu kan alamatnya di mana saja. Contohnya ini perangkat I2C ditemukan pada alamat berapa aja ya. Oke, nanti di sini dia akan mengeluarkan, terus end device-nya plus seperti itu. Nah, habis itu kalau misalnya errornya sama dengan 4, artinya dia akan membuat sebuah karakter bahwa ada sesuatu yang error pada alamat 0x berapa begitu ya. Nah, jika end device-nya tidak ditemukan, maka akan tertulis tidak ada perangkat I2C yang ditemukan. Lalu kita kemudian jika ada, maka kita print selesai dengan delay-nya sebanyak 2000. Oke teman-teman, yuk kita ke tools. Jangan lupa ESP32 dev modul dengan portnya COM10. Yuk kita upload. Ini masih awal saya buka, maka dia pasti akan compilingnya cukup lama. Kita tunggu saja teman-teman. Untuk compilingnya, dimana compiling ini nanti akan memastikan bahwa program ini sudah bisa untuk di-uploading ya. Lalu jangan lupa nanti selalu untuk mengklik tombol boot
sebelum teman-teman melakukan uploading, atau pada saat nanti tulisan uploading muncul di Arduino IDE pada bagian bawah sini ya, yang pada kursor yang saya tulis di sini. Begitu. Oke, teman-teman. Jadi cukup mudah kalau untuk I2C scanner kita gunakan, tapi ini suatu hal yang cukup penting, teman-teman. Kalau teman-teman sendiri ingin membuat perangkat, membuat alat yang menggunakan modul-modul yang menggunakan juga komunikasi I2C di dalamnya, begitu ya. Oke, saya coba rapikan biar tidak terlalu banyak ya, sambil menunggu kita uploading. Begitu. Yang kita butuhkan cuma wire.h saja, terus kita tinggal scanning saja. Nanti ESP32 yang akan mencoba untuk mencari perangkat-perangkat apa saja, atau kita bisa katakan komponen apa saja yang hubung dengan ESP32. Nah, di sini teman-teman OLED kita bisa lihat untuk mengecek apakah alamatnya itu sesuai dengan apa yang ditentukan dari si chip ini, karena biasanya terkadang ada beberapa yang tidak sesuai. Kalau teman-teman lihat di internet, misalnya contohnya biasanya tuh di example-nya 0x3D, ternyata di sini 0x3C. Nah, kita perlu mencari juga gitu. Nah, ini nanti pasti 0x68, tapi ada satu lagi, yaitu sebetulnya di modul ini itu ada eksternal EEPROM yang nanti kita bisa gunakan untuk menyimpan data kita, begitu ya. Tapi itu bukan fokus kita pada video kali ini. Kita hanya fokus pada bagaimana kita nanti menggunakan I2C scanner. Lalu kita juga bisa mengecek apakah komponen-komponen kita sudah terkoneksi ya, teman-teman. Begitu. Oke, masih compiling, kayak sebentar lagi sudah mulai uploading. Saya standby dulu dengan menekan tombol bootnya ya, sehingga pada saat nanti uploading sudah siap. Begitu, teman-teman. Oke, sambil menunggu, cukup mudah teman-teman, bahwa di dalam komunikasi I2C nanti banyak sekali libraries yang bisa teman-teman pakai dari Adafruit, dari Sparkfun, maupun dari developer lain yang biasanya ada di github.com. Teman-teman bisa pakai itu untuk project-project teman-teman menggunakan ESP32 mikrokontrolernya, ataupun menggunakan mikrokontroler yang lainnya. Karena basisnya kalau menggunakan Arduino IDE, kalau kita menggunakan Arduino sebagai contoh, itu juga suatu hal yang sama ya. Baik, ini sudah mulai uploading, sudah mulai connecting. Oke, sudah uploading, maka bisa kita lepas. Setelah uploading selesai, mari kita cek dengan membuka serial monitornya, pasang di 9600 ya. Kita coba, ini sudah mulai scanning kan, tapi kita coba tekan tombol enable lagi untuk dia reset. Oke ya, teman-teman bisa lihat di sini. Awalnya ada tulisan I2C scanner sesuai dengan ada di file setup, seperti itu ya. Lanjutnya scanning. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apa saja alamatnya. Pertama adalah 0x3C. Nah, 0x3C itu adalah alamat untuk OLED kita. 0x57 itu adalah alamat untuk EEPROM kita. Sedangkan 0x68 adalah alamat untuk DS3231 atau RTC kita. Nah, sebagai contoh saya akan coba mematikan jalurnya VCC dan GND dari RTC. Apakah terjadi perubahan? Kita coba, yuk kita lihat. Oke, ternyata scanning. Coba kita reset ya sekarang ya, karena tadi awal mungkin ada error. Kita coba scanning. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa dia kayak gantung. Kenapa kayak gantung? Istilahnya adalah karena kita jalur SDA SCL kita masih terhubung, ya kan, menyebabkan dia menjadi error. Oke, coba kalau kita tetap sambungin kembali. Oke ya, tuh akhirnya muncul ya, gitu, 0
0x3C, 0x57 dan 0x58. Kalau SDA SCL yang di sini yang saya hapus. Oke. VCC gini masih ada. Kemudian jalurnya saya hapus di sini ya, jalur untuk SDA SCL-nya yang terdeteksi hanyalah alamat untuk si OLED saja. Begitu. Baik teman-teman, begitu saja pengantar dari komunikasi I2C dan beberapa modul-modul yang kita coba di sini dengan menggunakan I2C scanner. Semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah masing-masing. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang ya, memberikan video-video pembelajaran mengenai electronics dan mengenai yang lainnya juga nanti. Kemudian teman-teman tolong tekan tombol like-nya ya, subscribe tadi, jangan lupa, dan share pada teman-teman yang lain agar semuanya bisa belajar bersama-sama dan untuk mempermudah kita ya. Kalau bagi yang ingin berkomentar, silahkan berkomentar di kolom komentarnya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.